Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Angga Diansyah. Pada kesempatan kali ini, channel ini akan membahas tentang masalah kenapa kok ekspor porang ke negara Cina dihentikan dan apa alasannya. Nah, sebelum teman-teman lanjut videonya, bagi teman-teman yang belum berlangganan channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Like jika teman-teman suka pada video ini, komen seputar video ini, dan share ke media sosial teman-teman semuanya, agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke, langsung saja kita ke videonya. Cina merupakan tujuan atau pasar porang terbesar di Indonesia. Sehingga dengan ditutupnya sementara akses impor porang dari Indonesia dapat mempengaruhi harga jual porang di tingkat petani. Dengan alasan bahwa stok bahan baku melimpah yang dapat mempengaruhi aktivitas ekspor impor dan bahan baku khususnya porang. Walaupun masih banyak negara lain yang membutuhkan porang dari Indonesia. Namun, untuk melakukan peralihan tujuan pasar porang, kemudian penambahan jumlah kuota ekspor ke negara lain tidak mudah. Karena sebelum terjadi hubungan jual beli atau transaksi suatu bahan di negara terjadi kesepakatan atau MOU. Nah, celah ini yang dilirik dan dimanfaatkan oleh tengkulak, sehingga pabrik porang untuk mematok harga-harga porang yang lebih rendah dari biasanya, dengan alasan bahwa stok bahan baku melimpah, kurangnya permintaan pasar, padahal pada dasarnya porang ini semakin lama semakin mahal. Karena jika kita lihat, porang ini memiliki manfaat yang luas, sedangkan negara-negara penghasil porang merupakan negara-negara beberapa saja di dunia ini. Selain itu, faktor di atas juga membuat kestabilan harga di tingkat petani tidak merata. Kenapa kok demikian? Karena para pengusaha besar, segala pabrik pasti melirik bahan baku yang ada di sekitarnya dengan harga yang stabil. Sedangkan yang jauh dari pabrik tidak dilirik, sehingga banyak tengkulak-tengkulak yang nakal yang bermain membeli porang yang lebih rendah, bahkan turun 50% seperti di daerah-daerah pelosok yang jauh dari pabrik. Jadi kesimpulannya, harga murah itu memang fluktuatif. Naik turunnya mengikuti rendemen kadar airnya. Tetapi turunnya harga sampai 50% ini itu sulit jika hanya alasan rendemen dan kadar airnya saja. Jumlah pabrik pengolahan porang tidak bisa mengimbangi jumlah hasil panen dari petani. Terjadi penimpahan harga di semua daerah dan tidak adanya stabilisasi harga dari pemerintah yang dapat melindungi petani dan tindakan yang tegas terhadap para eksportir untuk melakukan ekspor impor yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan. Karena para petani hanya tahu kalau porang itu laku, sehingga mereka terus membudidayakan tanaman porang itu guna meningkatkan jumlah produksi mereka. Tapi, jika terjadi masalah seperti ini, para petani banyak yang merugi. Nah, kemudian apa sih sebenarnya persyaratan yang belum terpenuhi oleh para eksportir porang dari Indonesia? Sehingga Cina menutup sementara akses porang atau pasar barang dari Indonesia. Seperti yang dilansir dari detikfinance.com Rabu 19 Mei 2021. Wakil Menteri Perdagangan menyebutkan masalah yang membuat porang sulit diekspor ke negara lain
karena saat ini belum memiliki kode HS atau Harmony System konjak chip dari Cina, dan kode 12.12.999 karena sebelumnya pelaku ekspor dari Indonesia menggunakan kode HS atau bahan baku yang lain seperti bahan baku umbi-umbian dan yang lainnya, sehingga bahan baku porang ini tidak memiliki kode HS tersendiri. Nah, mungkin teman-teman masih pada bertanya dan ingin dengar kode HS itu apa dan manfaatnya juga apa. Baik teman-teman, kita akan bahas sama-sama. Jadi kode HS itu atau Harmony System itu adalah sebuah nomenklatur yang berperan sebagai alat klasifikasi terhadap produk-produk perdagangan yang hendak diperjualbelikan di pasar internasional. Selain itu, kode HS ini didefinisikan sebagai sebuah daftar yang dibuat secara rapi dan sistematis agar proses penarikan transaksi perdagangan, penggulungan barang, pengangkutan barang, dan pembuatan statistik perdagangan menjadi lebih mudah. Nah, jadi karena ekspor porang dari Indonesia ini belum mampu memenuhi persyaratan kode HS atau Harmony System tersebut, dianggap produk bahan baku atau konjak chip porang dari Indonesia ini tidak sejalan dengan Food Safety of the People Republic of China, sehingga produk porang Indonesia tidak diizinkan masuk ke negara Cina. Dan sampai saat ini ada 4 negara secara resmi mendapatkan akses porang ke Cina. Antara lain adalah Belgia, Korea Utara, Jepang, dan Myanmar. Nah, mungkin itu teman-teman video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadikan wawasan buat teman-teman semuanya. Sekian dan nantikan video-video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calling